Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, di sesi ini anggap aja saya sebagai pembimbing akademik kalian ya. Kita bakal ngebahas satu hal yang sering banget jadi momok buat mahasiswa. Gimana sih cara menyusun proposal penelitian, khususnya di bidang teknologi rekayasa internet? Gini, coba deh kita ubah mindset sebentar. Proposal itu bukan cuma sekumpulan teks panjang yang membosankan loh. Anggap aja proposal itu kayak sebuah cetak biru, sebuah blueprint teknik yang super presisi. Sama kayak insinyur yang nggak mungkin berani bangun jembatan tanpa blueprint yang jelas, kita juga nggak bisa ngebangun penelitian yang berdampak kalau fondasinya nggak terstruktur. Jadi, ayo kita ubah kertas kosong itu jadi rancangan arsitektur yang cemerlang. Tenang aja, kita bakal ngerakit blueprint ini bareng-bareng, selangkah demi selangkah. Agenda kita kali ini mencakup 5 langkah esensial, mulai dari bikin judul efektif, nyusun latar belakang dan urgensi, nyari celah penelitian, nentuin rumusan masalah dan tujuan, sampai milih kerangka penyelesaian yang pas. Semuanya bakal kita bahas pakai satu studi kasus utuh biar kebayang bentuk nyatanya. Oke, masuk ke langkah pertama, memberi nama proyek. Di dunia rekayasa internet, judul kalian itu ibarat gerbang utama menuju seluruh arsitektur sistem yang mau dibangun. Coba deh rasain bedanya dua pendekatan ini. Yang pertama, meningkatkan internet desa. Kedengarannya emang mulia banget ya, tapi secara standar rekayasa, ini tuh lemah dan samar banget. Sekarang coba bandingin sama yang kedua, analisis quality of service jaringan nirkabel dengan penerapan BCQ di daerah pedesaan. Kerasakan bedanya? Ini bukan cuma sekedar angan-angan, tapi udah jadi sebuah standar rekayasa yang spesifik, dan parameternya bisa diukur. Terus gimana sih caranya bikin judul sekuat itu? Rahasianya ada di 4 anatomi ini. Pertama, harus ada variabel bebas. Ini intervensinya, contohnya metode Pescecki tadi. Kedua, variabel terikat, yaitu apa yang mau diukur, kayak quality of service. Ketiga, objeknya apa? Oh, jaringan nirkabel. Dan keempat, harus jelas konteks atau lokasinya. Di sini misalnya daerah pedesaan. Kalau pakai formula ini, saya jamin Dewan Penguji bakal langsung paham ruang lingkup penelitian kalian cuma dalam 3 detik pertama. Lanjut ke langkah kedua, fondasi dan urgensi. Proyek rekayasa yang mantap itu wajib dibangun di atas kebutuhan dunia nyata yang benar-benar mendesak. Nah, ngomongin kebutuhan dunia nyata, fakta di lapangan itu kadang bikin kita sadar betapa pentingnya penelitian kita. Berdasarkan data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII di tahun 2024, angka di wilayah Maluku dan Papua itu penetrasinya cuma 69,91%. Jauh banget kan dibandingin Jawa? Dan mirisnya lagi, kontribusi mereka ke total pengguna internet nasional cuma 3,79%. Menampilkan fakta keras dan data empiris tentang kesenjangan digital kayak gini, itu ngasih efek urgensi yang nggak bisa dibantah. Seolah kalian lagi bilang ke pembaca, hey, ini masalah nasional yang harus banget segera diselesain. Biar urgensinya makin kerasa, coba kita kontraskan dua kondisi ini. Di daerah perkotaan, penetrasi udah tembus 79,5%. Tantangannya paling soal infrastruktur yang tumpang tindih. Tapi, coba geser ke daerah pedesaan yang tertinggal. Aksesnya super minim, belum lagi kontur geografisnya yang bikin gangguan sinyal jadi ekstrim banget. Fakta inilah yang jadi alasan kuat kenapa kita nggak bisa asal copy-paste solusi dari kota. Kita butuh solusi infrastruktur yang emang didesain khusus buat pedesaan. Kita masuk ke langkah ketiga, mengidentifikasi cacat atau yang sering kita sebut research gap. Di fase ini kita nyari di mana sih titik rusak yang mau diperbaiki sama blueprint kita. Banyak nih yang salah kaprah. Ngira kalau gap itu sekedar, oh topik ini belum pernah diteliti. Bukan gitu konsepnya. Dalam rekayasa, celah penelitian itu adalah sebuah keterbatasan teknis yang sangat spesifik di sistem yang lagi jalan sekarang. Dan cacat ini ngasih kerugian di dunia nyata. Jadi bukan sekedar ada yang kurang, tapi lebih ke ada kegagalan sistem yang bisa kita ukur dari cara-cara yang udah ada. Ada kutipan dari panduan para ahli yang pas banget buat ini. Pernyataan masalah rekayasa harus didasarkan pada spesifikasi teknis. Mereka perlu mengukur celah dalam kinerja atau kemampuan. Intinya gini, sebagai calon insinyur, kalian harus ngomong pakai bahasa sistem, angka, dan hasil akhir. Jangan cuma nulis koneksinya buruk. Ganti jadi protokol saat ini mengakibatkan 40% packet loss saat beban puncak. Kedengeran jauh lebih pro kan? Biar gampang, kita terapin ke contoh studi kasus kita di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ini contoh gap yang terukur dari infrastruktur mereka sekarang ya. Bayangin, dari total 216 desa di wilayah geografis yang lumayan ekstrim, cuma ada 31 menara BTS alias Base Transceiver Station yang aktif. Ini bukan opini ya, ini adalah fakta fisik yang spesifik dan jelas angkanya. Lanjut ke langkah keempat, menentukan misi. Setelah kita nemuin dan mengukur cacat struktural tadi, sekarang waktunya kita nyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Strategi paling gampang itu pakai metode corong. Jadi kita menyempit dari isu yang sifatnya umum ke dampak yang spesifik. Urutannya gini. Pertama, konteksnya, sistem e-government di pedesaan butuh jaringan yang stabil. Kedua, masuk ke gapnya. Menara BTS-nya cuma 31 buat 216 desa. Ketiga, dampaknya, layanan administrasi jadi lumpuh. Bayangin aja, warga mau cetak EKTP di Dukcapil tapi saring time out cuma gara-gara sinyal jelek. Di sini, kita narik teori jaringan ke realitas yang benar-benar dirasain masyarakat. Nah, dari rumusan masalah itu, kita bikin benang merah ke tujuan penelitian. Ingat, harus selaras ya. Kalau masalahnya adalah keterbatasan infrastruktur dan distribusi bandwidth yang nggak adil, berarti tujuannya ya harus mengembangkan sistem manajemen bandwidth dinamis untuk memaksimalkan jaringan. Logis kan? Dan ini otomatis nuntun kita ke kerangka teknisnya, yaitu implementasi metode PCQ. Semuanya itu saling nyambung, no debate. Akhirnya kita sampai di langkah kelima, memilih alat atau kerangka penyelesaian. Misi kita nggak bakal jalan kalau nggak pakai metodologi yang diakui industri. Kalau kalian baca-baca literatur rekayasa internet, biasanya ada dua metode yang sering dipakai. Ada NDLC atau Network Development Life Cycle, ini cocok banget buat perbaikan teknis yang sifatnya cepat dan linear. Tapi kalau kasusnya kayak di Paniai tadi, di mana kita ngebangun jaringan pedesaan yang kompleks dan butuh dirawat jangka panjang, kalian butuh metode PPDIOO dari Cisco. Tahu bedanya dua alat ini bikin kalian nggak salah pilih metodologi buat skala proyek kalian. Coba kita lihat wujud PPDIO kalau diterapin ke misi kita. Mulai dari fase prepare, kalian nyiapin strategi bareng Pemda setempat. Lanjut ke plan, merencanakan alokasi bandwidth. Masuk ke desain, kalian ngerancang topologi jaringannya. Terus implement, ini saatnya mengaplikasikan metode PCQ di router. Habis itu operate, menjalankan jaringannya untuk layanan kayak pencetakan EKTP tadi. Dan terakhir optimize, ngukur seberapa stabil sistem yang udah dibuat. Metodologi ini benar-benar ngebungkus studi kasus kita jadi sebuah rancangan ilmiah yang super kokoh. Selesai sudah, cetak biru insinyur kita udah berhasil dirakit secara utuh. Kita udah ngebahas gimana bikin judul yang presisi, manfaatin data biar urgensinya kerasa, nyari gap atau cacat yang nyata di lapangan, ngerumusin misi penelitian, sampai milih metodologi teknisnya. Sekarang bolanya ada di kalian. Nanti pas kalian buka laptop dan ngeliat layar kosong, ingatlah kalau kalian itu insinyurnya. Kalian yang pegang kendali. Pertanyaannya, cacat struktural apa sih di dunia internet saat ini yang lagi nunggu buat kalian perbaiki? Dan gimana blueprint kalian bakal ngejawab tantangan itu besok? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini ya. Selamat merancang dan sampai jumpa.